What's up guys, balik lagi di channel Belajar Nyerpis. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini masuk servisan Redmi Note 10 Pro dengan kerusakan cuma hidup sampai logo saja ya. Kadang restart, kadang stuck di logo. Nah, kayak gini, logo Android saja. Dari informasi HP ini sempat dibawa ke tempat servis ya, tapi belum berhasil untuk diperbaiki. Jadi akhirnya dibawa ke sini dan kita akan coba analisa dan kita akan belajar memperbaiki ya. Di sini terasa panas di bagian mesinnya, di bagian belakang ini. Dan ini sudah saya bongkar ya, sudah saya buka bautnya, casing belakangnya juga. Oke, langsung saja kita bongkar HP-nya. Kita akan belajar menganalisa, kemudian kita akan belajar apakah kenapa HP ini belum bisa diperbaiki ya, belum bisa berhasil diperbaiki, dan apa kendalanya. Kita bongkar dulu mesinnya, dari LCD-nya kita buka baterai dan yang lainnya ya. Kelihatan di sini ya, kaleng IC-nya sudah dibuka semua ya, mungkin sudah dibuka oleh di tempat servis sebelumnya ya. Jadi sebenarnya HP ini punya tetangga dari teman saya ya, dan sudah coba dibawa ke lebih dari 2 tempat servis, namun dari informasinya belum ada alatnya. Jadi kendalanya di situ ya. Mungkin yang punya sudah pasrah ya, akhirnya HP ini dibeli oleh teman saya dan dia sudah setuju untuk kita lakukan kita pakai sebagai alat untuk belajar ya, kita sama-sama belajar. Kita lihat di sini IC-nya sudah dibuka, IC CPU-nya ini, kalengnya maksud saya, IC-nya masih belum dibuka kayaknya. Ini kayaknya udah dipanasin ya. Oke, kita buka dulu cangkangnya, kaleng mesinnya ini kita buka dulu semua. Jadi analisanya seperti ini ya. Sebenarnya HP ini kan termasuk HP baru, cuma berdasarkan keterangan dari pemiliknya, ini HP ini tiba-tiba hang, kemudian mati tiba-tiba. Dan setelah saya cek itu panas berlebihnya itu di bagian IC CPU-nya ini ya. Kebanyakan menurut pengalaman sih IC CPU ini yang bermasalah ya. Banyak nih HP-HP baru kayak mungkin kalau kalian sempat ngalamin atau pernah tahu, itu HP-HP Xiaomi yang terbaru kayak Poco X3 Pro, kemudian Poco M3 dan yang lain, itu kebanyakan permasalahannya di IC CPU-nya ya, karena kinerja CPU-nya itu terlalu berat mungkinnya kalau bisa dibilang. Jadi gini sebenarnya ya, IC CPU ini tidak rusak ya sebenarnya. Penyelesaiannya atau penanganannya kita cuma perlu untuk mencetak ulang atau istilahnya reballing kaki-kaki IC-nya ya. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau menurut pendapat pribadi saya ya, mungkin HP ini dipakai berlebihan ya, mungkin kayak misalnya main game online terus sambil dicas, itu kan membuat HP-nya panas ya, kayak jadinya itu bukan mitos ya. Kalau dipakai HP dipakai sambil ngecas itu bakalan cepat rusak, itu bukan mitos ya. Karena
kita aja ya, mungkin kita bisa dibilang manusia aja kalau bekerja kemudian dipaksa secara berlebihan kan bisa sakit juga, apalagi yang cuma HP kayak gini ya, HP istilahnya buatan manusia ya. Oke, mungkin video ini bakalan agak lama sedikit karena saya akan memvideokan step by stepnya ya, secara detail. Apakah kita akan berhasil memperbaiki HP ini atau tidak ya? Kita akan bersama-sama belajar. Jadi alat yang saya pakai ini ya standar ya teman-teman. Sekedar informasi ya, saya belum pernah ikut kursus HP, jadi bisa dibilang otodidak lah. Lalu kenapa saya memutuskan untuk mereballing IC CPU-nya ini? Karena menurut analisa di awal tadi kan, memang yang panas berlebih di IC CPU ini kan. Karena di bawah IC CPU ini kan kakinya banyak sekali ya, kaki yang nempel ke PCB ini ya. Kayak prosesor, kalau di komputer itu prosesornya ini, otaknya. Karena dipakai berlebihan panas, kemudian karena ada lem di bawahnya ini kan, mungkin ya kaki timah-timah IC-nya itu jadi kurang ada yang kurang nempel atau gimana. Jadi kita angkat ya seperti ini, pelan-pelan kita angkat, sudah terangkat. Nah sekarang kita akan bersihkan PCB nya ini, kita akan ratakan kakinya, terus kita akan cetak ulang IC nya. Kasih plug dulu seperti ini. Oke, proses selanjutnya kita akan ratakan, kita akan bersihkan bekas-bekas timah di PCB nya ini ya, menggunakan solder wick dan solder. Setelah kita kasih plug tadi, kita akan bersihkan bekas-bekas timahnya secara hati-hati ya, secara pelan-pelan, jangan terburu-buru. Nah ini bisa kelihatan kan ya, kayak lem hitam kayak gitu di samping-samping IC nya, kemudian di tengahnya juga. Jadi butuh kesabaran dan ketelitian ya kalau kita servis HP kayak gini. Jadi bagi kalian yang orangnya nggak sabaran, mungkin lebih baik jangan ya, nanti malah tambah rusak HP-nya. Oke, pelan-pelan kita bersihkan, kita ratakan, ini kita sedot istilahnya pakai solder wick, timah-timah, bekas timah-timahnya. Setelah rata ini nanti kita bersihkan dengan thinner ya. Kemudian kita bersihkan juga bekas-bekas lem hitamnya. Jadi lem hitam di bawah IC CPU ini ada kelebihan dan kekurangannya juga ya, kalau menurut pendapat saya sih. Ini kelebihannya bisa memperkuat nempelnya IC ya, bisa memperkuat nempelnya IC di PCB nya, di mesinnya. Jadi kalau terjadi benturan tidak cepat bergeser atau tidak cepat rusak ya. Cuma kekurangannya dia di panas ya, kekurangannya di panas. Kenapa bisa lepas kakinya? Itu karena bercampur dengan lem hitam tadi ya, timahnya dan juga lem hitamnya bercampur di bawahnya. Jadi ketika terjadi panas, kalau misalnya kayak dipakai sambil dicas kayak gitu,
atau dipakai untuk game berat, dipakai kerja berat lah istilahnya. Yang meleleh itu sebenarnya lebih cepat lemnya ya, karena kalau diukur tingkat panasnya itu lebih dari 80 derajat Celcius ya, kalau kita bisa ukur 80 sampai 100 derajat Celcius ya. Jadi timahnya itu mencair tapi lemnya diam, lem hitamnya diam. Itu yang membuat ada retakan di kaki-kaki IC-nya ya. Kalau ini menurut pendapat saya sih ya, kalau ada yang lebih tepat mungkin saya kurang tahu ya. Oke, ini sudah hampir selesai ya untuk dibersihkan di bawah IC-nya ini. Mungkin kita percepat aja ya. Selanjutnya kita akan bersihkan IC CPU-nya ini ya, kaki-kakinya ini yang ada bekas timah dan juga bekas lemnya. Menggunakan plug dan solder wick seperti biasa, secara pelan-pelan supaya tidak merusak IC-nya ya.
Setelah IC-nya bersih, kita cetak ulang kakinya menggunakan cetakan universal ini ya. Karena saya belum punya cetakan yang pas sama IC ini ya, jadi saya pakai universal, cetakan universal ini. Dan ini harus rata ya, harus benar-benar rata kaki IC-nya ini, karena nanti akan dipasang di PCB-nya di mesinnya, supaya tidak terjadi konslet, supaya benar-benar nempel kayak gitu. Oke, kita oleskan timah cairnya, diratakan saja seperti ini. Kemudian sisa-sisanya ini nanti kita bersihkan pakai tisu ya. Kalau sudah rata, kita bersihkan pakai tisu. Lalu kita panaskan dengan blower ya, supaya nempel di IC-nya ini, supaya tercetak kaki-kakinya ini ya. Ya, pelan-pelan. Oke. Jadi untuk cetakan pertama ini masih belum rata ya. Kemudian kita potong yang kaki-kaki yang berlebih, yang naik ke atas ini pakai silet ya, secara pelan-pelan tentunya, supaya tidak merusak. Jadi ini harus dilakukan 2-3 kali ya, sampai benar-benar rata kakinya. Setelah kita bersihkan pakai silet, kita oleskan lagi timah cairnya untuk yang kedua kalinya ya. Kita bersihkan lagi dengan tisu. Kita panasin lagi dengan blower. Seperti ini sampai dia rata. Oke. Kalau belum yakin atau kalau kurang yakin, kita ratakan lagi untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Kalau dirasa rata, kita langsung saja angkat. Kelihatannya ini belum terlalu presisi ya, kita coba lagi, kita ratakan lagi, kita potong lagi kakinya yang berlebihan, yang naik ke atas itu kita pakai silet. Dan diulangi lagi stepnya.
dengan mengoleskan timah cairnya sampai benar-benar rata ya. Kita panaskan lagi dengan blower ya. Jadi step-step reballing IC seperti ini tidak akan merusak IC ya, kalau menurut pengalaman saya. Karena sebenarnya IC, kebanyakan IC HP ini, IC CPU maupun IC power itu tahan terhadap panas blower ya. Yang cepat membuat rusak itu biasanya konslet, panas yang diakibatkan karena konslet, misalnya kayak kena air atau mungkin kakinya ada yang nempel, bekas panas kayak gitu, itu yang menyebabkan kerusakannya. Kalau panas blower itu tidak akan membuat IC-nya rusak ya. Oke, kita bersihkan pakai thinner. Kelihatannya udah rata ini kayaknya sih ya, udah rata. Kita tinggal pasang di mesinnya ya. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Supaya benar-benar rata, ini kaki IC-nya kita kasih plug dulu, kita panaskan dulu dengan blower ya, seperti ini. Oke. Step terakhir kita akan memasang IC CPU-nya ini ke mesinnya ya. Kita kasih plug dulu di bawahnya sedikit supaya cepat nempelnya nanti. Kita kasih plug seperti ini. Pastikan masangnya harus pas ya, harus searah, harus nggak boleh terbalik kayak gitu. Oke, jangan lupa IC MMC-nya atau memori internal yang di samping CPU ini kita tutupi dengan koin andalan ini ya, koin besi ini, koin 1000-an ini, supaya tidak ikut terkena panas ya, karena dia juga mengandung lem hitam di bawahnya. Cuma berbeda kakinya lebih sedikit dengan CPU, jadi kita langsung pasang CPU-nya saja, kita panaskan. Setelah setengah panas, setengah nempel kayak ini, kita kasih plug. Jangan lupa ini cairan plug ini supaya timahnya cepat cair ya, yang di bawah, dan nempel dengan kaki, titik-titik kaki di mesinnya ya, di PCB-nya. Jangan lupa digoyang ya, istilahnya ini digoyang, disentuh dengan menggunakan pinset. Kalau dia kelihatan bergoyang kemudian balik lagi ke tempatnya, berarti IC-nya sudah pas. Itu caranya.
Jangan lupa disiram pakai thinner supaya langsung dingin ya, langsung nempel. Oke, kita sikat dulu, kita bersihkan dengan tisu. Oke, setelah kita bersihkan mesinnya, setelah dingin kita langsung pasang di LCD nya ya, kita pasang kameranya semua. Nah, karena saya rasa yakin aja ini kayaknya sudah oke. Kita akan lihat gimana hasilnya. Mudah-mudahan jos ya teman-teman. Ya, setelah casingnya dipasang, kita akan coba hidupkan 1 2 3 dan alhamdulillah jos ya teman-teman, hidup juga. Tapi kita akan lihat apakah bisa hidup sampai normal. Sebelumnya terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tapi kok tampilannya kayak gini ya? Mungkin ini sempat di flash ya. Nanti kita flash lagi ke ROM globalnya.